Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kami akan membahas tentang ulama besar, salah satu keturunan Nabi yang mana namanya masih terkenal sampai sekarang, yaitu Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid yang biasa dikenal dengan Habib Sholeh Tanggul. Beliau dilahirkan di desa Gerbah, Bekarman, Hadramaut, Yaman pada tanggal 17 Jumadil Ula tahun 1313 Hijriah, bertepatan pada tahun 1890 Masehi. Di dalam manaqib beliau disebutkan bahwa silsilah beliau Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid sampai pada Rasulullah, yaitu dari cucunya Sayyidina Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan garis keturunan tersebut, Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid termasuk dalam golongan Sayyid atau Habib. Pada golongan ini terbagi ke dalam kelompok-kelompok dengan jumlah yang sangat besar. Di dalam tradisi keturunan Arab, setiap golongan dalam pemberian nama pada anaknya diikuti dengan marga dari kakek terdahulunya. Atas nama tersebut, Habib Sholeh menyandang marga Al-Hamid. Nasabnya menyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yakni dari garis keturunan ke-39. Habib Sholeh lahir dari keluarga seorang ulama sufi yang juga bekerja sebagai pedagang di Hadramaut. Ayahnya bernama Habib Muhsin bin Hamid Al-Hamid, sedangkan ibunya bernama Aisyah. Beliau berasal dari kalangan Al-Mudi dan nasabnya masih tersambung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menurut penuturan dari keturunannya, saat di Hadramaut, Habib Muhsin kerap didatangi masyarakat Bekarman untuk meminta barokah, yang mana Habib Muhsin ini adalah ayah beliau, Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Sholeh terlahir dari keluarga yang sederhana dan terdidik dalam lingkungan keagamaan yang baik. Sejak beliau masih kecil, dia sudah diberikan bimbingan oleh ayah dan keluarganya. Pendidikannya dimulai dari daerah asalnya Hadramaut. Pendidikan yang diajarkan oleh beliau, Habib Muhsin, yakni mulai dari pendidikan dasar Islam, seperti dalam melaksanakan sesuatu praktik keagamaan dalam beribadah berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Di samping itu, dia juga mengajarkan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Dia menimba ilmu pendidikan Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Said Bamudhij di Wadi'ah Hadramaut. Pendidikan dalam keluarga yang sangat kuat menerapkan prinsip-prinsip keagamaan salaf telah membentuk pribadi Habib Sholeh sebagai pecinta ilmu. Sejak saat muda, dia gemar mengunjungi dan menimba ilmu dari dhaif para ulama terkemuka. Pendidikan yang diajarkan di kalangan Alawiyin berada di dalam lingkungan salaf, sehingga dia membentuk karakter yang soleh dan berakhlak terpuji dalam dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Habib Sholeh pun hijrah ke Indonesia, yang mana pertama kali dia hijrah beliau tinggal di kota Lumajang. Terdapat beberapa pendapat mengenai hijrahnya Habib Sholeh ke Lumajang. Pendapat yang pertama mengatakan Habib Sholeh hijrah pada usia 21 tahun, bertepatan pada tahun 1334 Hijriah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa Habib Sholeh hijrah pada usia 26 tahun, pada bulan Juni 1921 Masehi. Kemudian dia pernah tinggal di beberapa tempat, yaitu Tempeh, Lumajang, dan akhirnya beliau menetap di Tanggul, Jember. Kedatangan Habib Sholeh ke Lumajang awalnya untuk mengunjungi sepupunya, yaitu Habib Husain bin Muhsin Al-Hamid. Sepupunya tersebut lebih dulu berhijrah ke Jawa dan menetap di Lumajang. Dia memiliki posisi tinggi di Lumajang, yaitu sebagai ketua dari komunitas Arab yang ada di Lumajang. Salah satu penyebab beliau hijrah ke Indonesia adalah faktor kekeluargaan, bahwasanya mereka mendatangi sanak saudaranya untuk memberikan informasi mengenai keluarganya. Habib Sholeh mulai berinteraksi dengan masyarakat sekitar dengan belajar mengenai kebudayaan serta tradisi yang ada di wilayah Lumajang. Masyarakat Lumajang menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi.
Karena dia seorang pendatang, maka dia banyak belajar kepada sepupunya Habib Hussein yang lebih menguasai tentang bahasa keseharian masyarakat Lumajang. Namun setelah itu Habib Soleh menikah dengan salah satu kembang desa yang berada di Tempeh. Kemudian dia berpindah tempat ke desa Tempeh tersebut yang berada di sebelah selatan dari pusat kota Lumajang. Di Tempeh dia membangun rumah yang terletak di salah satu gang yang bernama Gang Sumber, dan rumah dia terletak di ujung. Di daerah dekat rumah Habib Soleh terdapat sendang atau waduk kecil, di mana masyarakat sering menggunakan sendang tersebut untuk keperluan sehari-hari. Begitu pula Habib Soleh dan keluarganya menggunakan sendang untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari. Namun menurut penuturan Habib Hasan bin Muhammad yang merupakan cucu sekaligus pengelola rumah dan sumur Habib Soleh, menyebutkan bahwa karena kondisi sendang pada saat itu kurang kondusif, sehingga Habib Soleh memutuskan untuk membangun sumur pribadi yang berlokasi di samping kiri rumahnya. Pembangunan sumur tersebut menurut penuturan Habib Hasan bin Abdullah mengatakan bahwa terdapat 3 ulama yang berperan penting dalam pembangunan sumur tersebut. Ketiga ulama tersebut yaitu Habib Ja'far bin Saikhon As-Segaf Pasuruan, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, dan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Sekilas tampak biasa saja pada sumur tersebut dan sama seperti sumur lainnya. Namun kejadian yang tidak bisa dilogikakan terjadi pada sumur Habib Soleh. Menurut penuturan Habib Hasan bin Muhammad, suatu ketika terdapat seorang yang sedang sakit keras datang kepada Habib Soleh dan meminta barokah dari air sumur tersebut. Habib Soleh pada saat itu tidak begitu yakin dengan kepercayaan sumur tersebut bisa menyembuhkan penyakit. Oleh sebab itu dia meminta saran kepada kerabat habaib lainnya mengenai solusi terbaik. Akhirnya diputuskan solusi terbaik dengan mendoakan sumur tersebut, meminta barokah agar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam proses mendoakan sumur tersebut, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf berperan sangat penting, yaitu dia mendoakan sumur tersebut kemudian meludahinya dengan keyakinan meminta berkah kepada Allah. Menurut penuturan dari salah satu keturunannya, Habib Hasan bin Muhammad, bahwa Habib Soleh memiliki kelebihan yang biasanya dikenal dengan istilah karomah. Karomah yang didapatkan Habib Soleh ini karena dia orang yang berakhlak arif dan menebar kebaikan untuk umat. Menurut penuturan Habib Hasan, salah satu kebaikan yang dilakukan oleh Habib Soleh saat di Tempeh, yaitu dia membagikan secara cuma-cuma dagangannya berupa sarung kepada masyarakat dengan harapan agar masyarakat lebih bersemangat beribadah. Ini juga salah satu strategi dakwah sekaligus menebar kebaikan bagi masyarakat sekitar. Perilaku yang dilakukan oleh Habib Soleh ini dapat dikategorikan sebagai dakwah bilhal. Setelah kurang lebih 12 tahun Habib Soleh menebarkan kebaikan disertai dengan penyebaran Islam, dia memutuskan untuk melanjutkan hijrahnya. Dia membawa seluruh keluarganya berpindah ke Tanggul. Sampai saat ini masyarakat masih banyak yang mendatangi sumur dan kediaman Habib Soleh di Tempeh, Lumajang. Menurut penuturan dari Habib Hasan bin Muhammad selaku keturunan serta yang mengelola rumah dan sumur menuturkan bahwa kondisi rumah dan sumur sudah sedikit lebih terawat karena terus diadakan renovasi untuk menjaga peninggalan Habib Soleh, sehingga masyarakat masih nyaman untuk berkunjung ke petilasan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Tempeh, Lumajang. Habib Soleh melanjutkan hijrahnya ke Tanggul dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Mengenai alasan hijrahnya ke Tanggul tidak diketahui secara pasti, namun salah seorang keturunannya berpendapat bahwa hijrahnya beliau yang kedua, Habib Soleh mendapatkan petunjuk dari Allah untuk datang ke daerah Tanggul yang berada di Kabupaten Jember. Namun diperkirakan juga karena kondisi Tanggul yang strategis, Habib Soleh bermukim tepat di belakang perlintasan rel kereta api stasiun Tanggul. Diperkirakan Habib Soleh datang ke wilayah ini antara tahun 1933 Masehi. Pada saat itu kondisi Tanggul masyarakatnya sudah Islam namun masih awam terhadap keagamaannya. Kondisi ini menjadi titik yang tepat bagi Habib Soleh untuk memberikan pengajaran dan menguatkan Islam pada wilayah tersebut. Dia sebagai pendatang yang memiliki latar belakang kebudayaan dengan masyarakat setempat, namun dengan akhlak dan interaksi yang baik, dia bisa diterima oleh masyarakat.
Habib Soleh sendiri pernah menyepi di dalam kediamannya selama 3 tahun. Dia tidak makan, tidak minum, juga tidak menemui siapapun. Menurut penuturan dari keturunan beliau, keluarga tidak mengkhawatirkan dengan keadaan Habib Soleh karena muncul keyakinan bahwa Habib Soleh akan selalu terjaga dan dekat dengan Allah. Seiring dengan berjalannya waktu, Habib Soleh pun sudah menua. Hidup dan mati seseorang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu pula dengan Habib Soleh. Beliau wafat pada tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah, bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Namun ada beberapa pendapat mengenai Habib Soleh wafat pada usia 86 tahun. Adapun ada juga yang berpendapat bahwa beliau wafat saat berusia 80 tahun. Dia dikebumikan pada hari Ahad tanggal 9 Syawal setelah sholat zuhur. Pada prosesi sholat jenazah beliau dilakukan beberapa kali karena peziarah beberapa kali dan karena banyaknya peziarah, sehingga lokasi pemakaman diletakkan di samping Masjid Riyadhus Shalihin Tanggul, Jember. Setelah kewafatan Habib Soleh, banyak masyarakat berziarah ke makam beliau. Peziarah datang dari seluruh penjuru di daerah Jawa ataupun luar Jawa. Tradisi ini sudah menjadi salah satu kepercayaan masyarakat bahwa menziarahi seseorang waliullah akan mendapatkan berkah dan doa. Habib Soleh sendiri memiliki ijazah atau amalan yang sering dia sampaikan kepada para masyarakat. Salah satu ijazah yang paling terkenal adalah sholawat mansub. Di dalam manaqib dipaparkan asal mula sholawat mansub terbentuk berawal dari pengalaman pribadi. Dia melakukan sesuatu penyesalan karena telah melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Sholawat mansub ini berisi tentang doa meminta ampunan dan menjunjung tinggi keturunan Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah paparan ijazah sholawat mansub Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa taridu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang dengannya Engkau ampuni kami, Engkau perbaiki hati kami, menjadi lancar urat-urat kami, menjadi mudah segala kesulitan, juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan orang yang ada nisbat padanya. Menurut manaqib Habib Soleh, ijazah sholawat mansub bisa diamalkan dengan tujuan untuk melapangkan kesusahan atau untuk mengabulkan hajat-hajat atas izin Allah. Dia berpesan kepada pengikutnya agar mengamalkan sholawat mansub dibaca 11 kali atau 41 kali dengan niat hanya kepada Allah. Sampai saat ini banyak masyarakat yang mengamalkan sholawat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Habib Soleh sangat menjaga hubungannya bukan hanya dengan manusia, namun juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku manaqib serta banyak diceritakan mengenai kerumah beliau, mengenai doa yang mustajab. Bahkan dari penuturan keturunan beliau, Habib Soleh diyakini memiliki doa yang mustajab laksana petir. Penuturan ini dipaparkan oleh cucu beliau, Habib Ali Abdullah bin Soleh Al-Hamid. Diceritakan pengalaman Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta, saat keduanya melintas di suatu lapang yang diketahui berada di Jakarta. Saat itu masyarakat berkumpul dan melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan. Melihat kondisi yang terjadi saat itu, Habib Soleh mengatakan, biarkan saya yang berdoa meminta hujan. Kemudian dia menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah menghadap arsy. Beberapa saat kemudian, Jakarta pun turun hujan yang sangat deras hingga akhirnya banjir setinggi mata kaki. Kesaksian lainnya yang menguatkan argumen mengenai kekuatan doa Habib Soleh cepat dikabulkan, yaitu dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Saat bersamanya, dia berkata kepada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau berkata kepada Habib Soleh, wahai Habib Soleh, engkau adalah orang yang selalu doanya dikabulkan. Engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu, segala permohonanmu selalu dikabulkan. Kemudian Habib Soleh menjawab perkataan yang dilontarkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman tadi.
Aku belum pernah melakukan perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Dari penuturan di atas dapat dipahami bahwa Habib Shaleh mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tindakan yang membuat Allah murka kepadanya. Ini menjadi salah satu contoh perilaku yang baik. Seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai penyampaian keagamaan Habib Shaleh, sosok karismatik Habib Shaleh telah mendapatkan kepercayaan penuh masyarakat. Dia bukan lagi menjadi ulama pendatang yang memiliki latar belakang kultur budaya yang berbeda dengan masyarakat setempat, akan tetapi dengan nilai-nilai keislaman yang dibawanya sebagai pendekatan agama pada masyarakat mampu menjadikan dia sebagai ulama terpenting di Tanggul. Dari kisah ini sungguh luar biasanya beliau Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid. Semoga senantiasa kita bisa mendapatkan barokah dari beliau. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.